Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang polisi wanita ahli negosiasi bernama Faisali. Saat ini ia yang akan melakukan pertemuan dengan calon suami tiba-tiba mendapat panggilan video call dari sang atasan yang menyuruhnya untuk menjalankan tugas melakukan penyelamatan terhadap seorang ibu hamil yang saat ini dijadikan sandera oleh para perampok yang meskipun hari itu begitu penting, Faisali memilih untuk mengutamakan pekerjaannya. Setibanya di lokasi tujuan, Faisali langsung menghampiri rekannya untuk menanyakan situasi di dalam rumah. Namun karena kondisinya begitu penting, ia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut tanpa membawa senjata apapun. No, don't go inside. Perlahan-lahan Faisali mulai mencoba untuk bernegosiasi dengan para perampok agar mereka bisa membebaskan ibu hamil tersebut. Akan tetapi sesuatu hal yang tak diinginkan malah terjadi tatkala penembak jitu melancarkan satu tembakan yang membuat si perampok marah dan berani berbuat nekat melakukan hal seperti ini. Karena misi yang cukup gegabah itu, para polisi terutama Faisali tidak bisa menyelamatkan nyawa ibu hamil yang saat ini lehernya telah dilukai oleh si perampok. Dan karena hal itu pula, beribu-ribu rasa bersalah tampak jelas di wajah Faisali karena dirinya tak bisa menyelamatkan korban. Karena kejadian itu, Faisali memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian demi menebus rasa bersalahnya. Tapi karena Faisali adalah seorang ahli negosiasi yang paling handal di antara rekan-rekannya yang lain, sang atasan tentu tidak akan pernah menyetujuinya. Oleh karena itu, sang atasan meminta kepada Faisali agar segera pulang dan kembali memikirkan keputusannya saat ini. Be normal. Take care. వైశాలి ఒక్కసారి ఆలోచించు. Di hari yang sama namun di tempat berbeda, terlihat sekelompok pria bertopeng datang ke sebuah restoran menemui dua orang pria yang diduga telah melakukan korupsi, di mana dua orang pria yang mengira jika sekelompok pria bertopeng di hadapannya sedang syuting film, malah tak menghiraukannya begitu saja, tanpa sadar jika saat ini mereka telah menjadi target penculikan sekelompok pria bertopeng. Tidak hanya dua pria tadi, para pria bertopeng juga menargetkan seorang pebisnis yang sedang merayakan ulang tahun istrinya, di mana aksi penculikan itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita akan apa tujuan mereka menculik beberapa pebisnis hebat di negara India. Dengan diculiknya beberapa tokoh penting, membuat wakil menteri bernama Raju menugaskan seorang polisi bernama Prakash untuk segera menangani kasus ini secara diam-diam dan agar awak media tidak meliput kejadian ini yang akan memperkeruh suasana penyelidikan. You must go and meet the Home Minister. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, Prakash yang sama sekali tidak menemukan informasi apapun membuat Menteri Dalam Negeri langsung turun tangan dengan memerintahkan beberapa polisi untuk membantu Prakash melakukan penyelidikan terhadap para pria bertopeng. Hingga setelah beberapa saat melakukan pencarian, tim kepolisian akhirnya mendapat panggilan video call dari pria bertopeng yang malah memberikan banyak sekali tekanan. Mendapat tekanan itu, seorang polisi jujur bernama Arjun diminta oleh Menteri Dalam Negeri untuk memanggil Faisali datang ke kantor kepolisian, sehingga tanpa pikir panjang, Arjun segera menemui Faisali ke rumahnya. ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా కాల్ కట్ చేస్తావేంటి? హోమ్ సెక్రటరీ నీతో మాట్లాడాలంట. హోమ్ సెక్రటరీ నాతో మాట్లాడాలా? Sesampainya di kantor kepolisian, Faisali langsung dibawa masuk ke sebuah ruangan khusus dan diminta untuk melakukan negosiasi terhadap pemimpin pria bertopeng bernama Godse melalui sebuah video call, di mana Faisali yang saat ini masih dibuat bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya tentu tidak bisa sembarangan dalam memberikan sebuah solusi atau pertanyaan. I'm Vaishali Vimal Kumari, working as ASP. Looking hard.
Di tengah kebingungan itu, dirinya malah dibuat emosi ketika Godse terus memberikan beberapa pertanyaan yang menurutnya tidak pantas untuk ditanyakan, sehingga ia langsung keluar dari ruangan tersebut berniat untuk pulang. Namun setelah melihat jika atasannya sendiri menjadi korban sandra dari Godse, Faisali kembali mengambil alih video call dan perlahan-lahan mulai melakukan negosiasi. గోడ్సే మనం మాట్లాడుకుందాం ప్లీజ్ సార్ మీరు ఓకేనా నువ్వే స్టెప్ బై స్టెప్ జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. మీరు కంగారు పడకండి సార్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ జస్ట్ వెయిట్. Setelah melakukan panggilan video call tadi, Faisali serta jajaran penting lainnya berdiskusi memikirkan cara untuk melakukan penyelamatan. Akhirnya Raju memberitahukan jika tim kepolisian mulai melakukan pencarian ke beberapa tempat yang kemungkinan akan dijadikan markas oleh Godse. Oleh karena itu, Raju meminta kepada Faisali untuk mengulur waktu sebelum tim kepolisian berhasil menemukan keberadaannya. ఈలోపు స్పెషల్ ఫోర్స్ ఐలాండ్ రీచ్ అవుతుంది. వాడు ఏ ఐలాండ్లో ఉన్నా Di tengah diskusi itulah, Godse kembali melakukan panggilan video call dan meminta kepada Faisali untuk membawa Menteri Perindustrian Negara bernama Pani ke hadapannya dalam waktu 1 jam, karena jika tidak menuruti permintaan itu, maka nyawa atasan Faisali akan menjadi taruhannya. స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ ఫణి కుమార్ 1 అవర్లో ఇక్కడ ఉండాలి. 1 అవర్లోనా Dan ini adalah Pani, ia yang saat ini sedang memancing pun tiba-tiba dihampiri oleh beberapa petugas polisi yang memintanya untuk segera datang ke kantor kepolisian. Mendapat permintaan tersebut, beliau langsung pergi dari sana saat itu juga. Setibanya di sana, Pani langsung berhadapan dengan Godse dan memulai perbincangan di mana semua pertanyaan yang diberikan oleh Godse mengenai perusahaan yang dimiliki oleh si pengusaha di sampingnya. Pertanyaan itu lekas dijawab dengan sangat lancar oleh Pani, akan tetapi Godse yang curiga terkait semua jawaban Pani memintanya untuk jujur karena apabila tidak, maka nyawa kedua tokoh penting akan terancam. ఏదైనా అడగండి నేను టకాటకా సమాధానాలు చెప్తాను. సరే, ఈయన గురించి నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. చాలా ఆనెస్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలి. Demi menyelamatkan nyawa kedua tokoh penting itu, Pani berkata jujur jika semua omongan tadi hanyalah omong kosong belaka, karena pada kenyataannya si pengusaha tersebut sama sekali tidak mempunyai usaha apapun dan uang yang dimilikinya saat ini adalah hasil korupsi. మిస్టర్ ఫణి కుమార్, ఇప్పటికే నిజం చెప్పు. అవన్నీ డొల కంపెనీలే, అతను ఏం చేయకు. Setelah mendengar kejujuran itu, Godse seketika marah dan menyuruh Pani untuk keluar dari sana saat itu juga. Yang karena hal itu pula, emosi Godse semakin tidak terkendali hingga perdebatan dengan kepala polisi tak terelakkan lagi. Yang akibatnya, Godse melancarkan satu tembakan tepat di kepala atasan Faisali. Melihat hal itu, Faisali tentu saja marah karena tak membiarkannya melakukan negosiasi dengan Godse, di mana perdebatan pun terjadi di antara kubu kepolisian. Hingga tak lama setelah itu, datanglah Prakas mencoba untuk menghentikan perdebatan tersebut dan menyebutkan bahwa dirinya akan mengambil alih panggilan video call. ఇక్కడ నుండి ఈ కేసుని నేను హ్యాండిల్ చేస్తా. Setelah panggilan video call itu diambil alih oleh Prakas, keadaan malah semakin genting tatkala Prakas malah memberikan banyak ancaman kepada Godse, yang karena hal itu pula Godse benar-benar emosi dibuatnya sehingga tak segan-segan melukai pengusaha yang ada di sampingnya. Bahkan ia juga membawa seorang pria parubaya yang tiada lain adalah paman Prakas sebagai bentuk ancaman balik. Meski begitu, Godse memberikan sebuah keringanan kepada Prakas jika dirinya akan membebaskan sang paman apabila Faisali kembali dan sudi untuk melakukan negosiasi, di mana Prakas yang tak ingin pamannya terluka pun dengan terpaksa menyetujui permintaan Godse. వైశాలిని తొందరగా పంపించకపోతే ఒక్కొక్క తలకాయ పుచ్చకాయలకు వెళ్ళిపోతాయి. Masih di gedung yang sama, terlihat saat ini Faisali bersama timnya mulai melakukan penyelidikan dengan mencari sebuah informasi di internet tentang Godse, dan setelah beberapa saat melakukan pencarian,
tim akhirnya berhasil menemukan salah satu informasi mengejutkan tatkala Godse adalah seorang pengusaha terkemuka bernama Viswanath. Namun yang jadi pertanyaan kali ini adalah kenapa Viswanath bisa melakukan semua ini? Vishwanath Ramachandra. Godsega ఎందుకు మారాడో we have to find out. Come on. Setelah mendapat sedikit informasi, Faisali kembali datang ke ruangannya. Tapi sebelum itu, ia meminta kepada Arjun untuk mendekati beberapa petinggi dan mencari informasi lebih lanjut terkait alasan kenapa Godse menargetkan beberapa tokoh penting di pemerintahan. Also get some information from outside. మనకు బాధ్యత లేదా? I'll get some information. Faisali yang hendak masuk ke ruangan tiba-tiba diberhentikan oleh rekannya untuk sekedar memberitahukan jika Godse hanya ingin melakukan negosiasi bersama Faisali, yang mana hal itu tentu membuat Faisali keheranan sehingga ketika negosiasi kembali dimulai, hal pertama yang ditanyakan oleh Faisali adalah alasan kenapa Godse hanya ingin bernegosiasi dengannya seorang. ఈ నెగోసియేషన్ కి వైశాలినే కావాలని ఎందుకు డిమాండ్ చేశావు? 1 అవర్లో ఎంపీ అజయ్ సారథి ఇక్కడ ఉంటే నువ్వెందుకు ఇక్కడ ఉన్నావో తెలుస్తుంది. Mendapat pertanyaan itu, Godse akan memberitahukan alasannya dengan syarat Faisali harus membawa salah satu anggota parlemen bernama Ajay dengan diberikan waktu selama 1 jam, dan demi bisa mengetahui posisinya, Faisali meminta tolong kepada Raju untuk mencari keberadaan Ajay. Dan inilah Ajay. Ia yang saat ini sedang berkumpul beserta anggota dewan lain terpaksa harus pergi tatkala dirinya diminta datang oleh Godse, sehingga tanpa banyak basa-basi apapun, ia langsung pergi ke ruangan untuk melakukan negosiasi. Pertemuan pertama mereka antara Ajay dan Godse dipenuhi dengan ketegangan, yang di tengah situasi itulah terlihat Godse sangat marah besar, bukan tanpa alasan. Ternyata ia sudah mengetahui kebusukan para anggota parlemen yang merupakan dalang di balik aksi perampokan dan pembunuhan sosok ibu hamil tempo dulu. Yang menarik adalah sosok ibu hamil tersebut merupakan istri dari Godse itu sendiri. Maka wajar jika Godse menculik hampir seluruh anggota parlemen sebagai bentuk aksi balas dendam. Everything was planned. Do you know that? Setelah mendengar semua itu, Faisali yang masih kebingungan dengan semua ini meminta kepada Godse untuk menjelaskan secara detail. Namun untuk mendapatkan cerita yang sebenarnya, Faisali kembali diminta untuk mendatangkan seorang direktur pemilik stasiun TV, kemudian pensiunan hakim agung, dan ketua komisi pemilihan umum. Sejenak kita akan dibawa mundur ke beberapa bulan yang lalu. Saat itu, Godse atau yang dikenal sebagai Viswanath, yang ternyata adalah seorang pebisnis hebat yang berbasis di Inggris, menghadiri sebuah acara besar untuk memperluas jaringan bisnisnya. Pada waktu itu, ia tak sengaja bertemu dengan beberapa pebisnis serta dewan dari India, yang diantaranya adalah Ajay, Pani, dan yang lainnya, di mana mereka memberikan sebuah penawaran pada Viswanath untuk menjalankan bisnis di negara India dengan tujuan agar dapat membuka 17 juta lapangan pekerjaan yang dinilai begitu banyak. Namun karena Viswanath belum mempunyai niatan untuk melanjutkan usaha di negara asalnya, ia pun lekas menolak tawaran tersebut. Thank you for the invitation. I'll definitely think about it. థ్యాంక్ యూ విశ్వనాథ్ గారు. Selang beberapa hari dari acara besar waktu itu, Viswanath datang ke India untuk menghadiri acara reuni dengan teman kecilnya. Ia yang sudah 15 tahun merantau di negeri orang berencana memberikan sebuah kejutan kepada teman-temannya. Dan sesuai dugaan, karena kedatangan Viswanath ke desa membuat seluruh teman baiknya sangat terkejut sekaligus terharu karena sahabat kecilnya itu telah kembali pulang. ఎవరొచ్చారో చూడండి రా. మన గోడ్సేనే కదా? గోడ్సే. బాగున్నాను రా.
Di tengah kebahagiaan yang saat ini sedang menyelimuti Piswanat dan teman-temannya, mereka malah mendapat hal buruk tatkala salah satu teman dari mereka meninggal dunia dengan alasan frustasi karena perjuangan bertahun-tahun mengejar gelar sarjana. Setelah lulus, ijazahnya hanya laku sebagai tukang cat bangunan. Tak terima karena malu dengan pekerjaannya saat ini, akhirnya orang itu melakukan bundir. Untuk menghindari kejadian serupa yang telah merenggut nyawa sahabatnya, Piswanat yang terbilang satu-satunya orang sukses di antara mereka berencana untuk membangun usaha di India. Karena pada faktanya, teman-teman yang lain pun sekarang masih seorang pengangguran. Namun sebelum rencananya itu direalisasikan, Piswanat harus kembali ke Inggris untuk meminta izin kepada sang istri mengenai rencana tersebut. Singkat cerita, sang istri pun mendukung apa yang telah direncanakan suaminya, asalkan pada hal yang positif. Dan pada hari itu juga, Piswanat bersama sang istri melakukan perjalanan kembali ke India. Setelah semua dokumen izin usaha berhasil didapat, Piswanat CS mulai melakukan pembangunan yang begitu besar, di mana dengan didirikannya bangunan itu membuat teman Piswanat sangat dibuat kegirangan karena penantian sekian lama untuk dapat bekerja akhirnya akan segera tercapai. Pembangunan besar-besaran tersebut menghabiskan sejumlah 600 crore, membuat Ajay sangat tertarik untuk bergabung sehingga ia mengajukan sebuah proposal untuk menginvestasikan beberapa usaha kecil kepada Piswanat. Akan tetapi Piswanat yang sudah mengerti tentang ilmu bisnis pun memilih untuk tidak sembarang memberikan keputusan. We'll create more employment. Huh? I'll think about it. ఆలోచించండి టైం తీసుకోండి Karena Piswanat tak kunjung memberikan keputusan, ia terus-menerus dihubungi oleh pihak Ajay, di mana Piswanat yang sudah merasa risih meminta kepada teman-temannya untuk meninjau pabrik yang dimaksud oleh Ajay. Namun setibanya di sana, mereka tidak menemukan satupun bangunan layaknya sebuah pabrik. Ayo, sir. ఈ పెద్దోళ్ళందరూ దొబ్బేసిన డబ్బులను ఎక్కడ పెడతారనుకుంటున్నారు? ఇలాంటి కంపెనీలకే మళ్ళీ ఇస్తా ఉంటారు. Karena hal itu pula tentu membuat Piswanat marah besar dan langsung menemui Ajay ke kantor Dewan untuk membatalkan perjanjian investasi. Tapi bukannya meminta maaf atau lain sebagainya, Ajay justru malah mempersulit Piswanat, bahkan memberikan sebuah ancaman akan merusak atau menghentikan paksa proyek bangunan tersebut. Don't interfere. అయితే నేను చెప్పేది కూడా విను ఈ యజ్ఞం సవ్యంగా సాగాలంటే మా విష్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి Tidak hanya mendapat ancaman, kali ini Piswanat mendapat surat pemberhentian paksa yang hal itu membuatnya sangat dibuat pusing karena sudah banyak sekali modal yang dikeluarkan untuk membangun perusahaan itu, sehingga ia mencoba untuk mengunjungi Pani yang notabene adalah Menteri Perindustrian, berharap bisa membantunya mencari jalan keluar dari permasalahan saat ini. సార్ అది కాదు సార్, మీరు అనుకుంటే ఈ నోటీస్ అన్ని బ్యాక్ తీసుకోవచ్చు. ఆ, వచ్చాడు Tegal mendapat pencerahan dari Pani, Piswanat kembali memperjuangkan hak-haknya dengan menemui Ketua Menteri, hingga pada akhirnya respon Ketua Menteri itu sangat membuat Piswanat yakin jika dirinya akan keluar dari ambang kesulitan ini. నాకు చెప్పారు కదా, మీరు వెళ్ళండి, నేను చూసుకుంటా. థ్యాంక్ యూ సార్. Tak lama setelah Piswanat pergi, Ketua Menteri langsung memarahi Raju karena telah gegabah memilih target. Ketua Menteri tahu jika pria yang dihadapinya saat ini adalah bukan orang biasa, melainkan seorang pebisnis handal yang sudah dipastikan akan terus memperjuangkan haknya apabila merasa ada yang tidak beres. Do whatever you like. Karena dirasa cukup berbahaya, Ketua Menteri mengirimkan beberapa orang untuk membuat rusuh di proyek Piswanat. Melihat belasan orang membakar bangunan itu, tentu membuat Piswanat marah besar, sehingga ia berencana untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Ketua Menteri dan para bawahannya.
టెక్నాలజీ చదువుకున్న మళ్ళంటోళ్ళు ఏం చేయగలరో చూపిద్దాం. Beruntung Piswanat mempunyai teman yang merupakan seorang hacker karena saat ini ia bersama teman lainnya bekerja sama untuk meretas sistem rahasia yang kemungkinan data korupsi, dan setelah beberapa jam melakukan peretasan, akhirnya Piswanat CS berhasil mengambil data yang akan langsung diberikan kepada Pak Gubernur untuk menindaklanjuti masalah ini. వాళ్ళ జాతకం అంతా ఇందులో ఉంది. దీంతో గవర్నర్ని కలవచ్చు. టేక్ కేర్. Dengan penuh semangat, Piswanat CS langsung melakukan perjalanan hari itu juga. Akan tetapi, di tengah perjalanan, sebuah truk tiba-tiba datang dari arah yang berbeda dan sungguh malang nasib Piswanat. Ia yang hanya ingin membantu pemerintah membangun 17 juta lapangan pekerjaan malah harus bernasib seperti ini. Semua harta kekayaan, sahabat, dan istri menjadi korban kesadisan para dewan yang ingin meraup uang dari hasil korupsi. Haramlah sudah makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya bagi pemerintah yang menyalahgunakan uang rakyat. Itulah sedikit cerita yang membuat hati kita teriris, di mana pemimpin yang seharusnya melayani masyarakat justru malah berbuat sebaliknya, dan akhirnya kita tahu mengapa Godse begitu marah hingga memutuskan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah berbuat sesuka hati terhadapnya. Setelah menceritakan semuanya, Godse kembali mengutarakan kekesalannya kepada pemilik saluran berita yang tega mengambil uang suap untuk merekayasa suatu berita yang sangat jauh dari kenyataan. నిజమని పేరు పెట్టుకున్న అబద్ధాన్ని ప్రజల మీద రుద్దుతున్నారు కదరా. Tidak hanya itu, Godse juga meminta kepada Ketua Komisi Pemilu untuk memeriksa kembali berkas pencalonan yang diajukan oleh beberapa dewan kemarin, di mana semua isi dari dokumen itu sangat jauh dari kata layak untuk menjadi seorang anggota dewan. దిస్ నామినేషన్ బిలాంగ్స్ టు మద్దాల ఆదికేశవులు. అబద్ధాలను ప్రూవ్ చేస్తే ఏం చేస్తారు? Sementara di sisi lain, kini pasukan khusus sudah sampai di dekat area bangunan tempat persembunyian Godse, yang tak lama kemudian tim pasukan khusus mulai meletakkan beberapa bom dan semua orang yang telah di kantor sangat dibuat kegirangan, kecuali Faisali karena telah berhasil meredakan bangunan Godse. Tapi sebuah kejanggalan terjadi. Tatkala Godse memesan sebuah makanan 2 menit yang lalu, hal itu sontak membuat tim kepolisian serta wakil menteri sangat kesal karena Godse ternyata masih hidup. GPS నాకు షేర్ చేయి. ఓకే సార్. అండ్ కీప్ ఇట్ సీక్రెట్. ఓకే ఓకే షూర్ సార్. Setelah mendapatkan lokasi terbaru, Pratas dan satu rekan lainnya pergi ke lokasi. Yang sesampainya di sana, si rekan malah masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh Godse dan Godse sendiri saat ini datang ke apartemen ketua menteri yang langsung diserbu oleh beberapa penjaga dan Dan setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Godse akhirnya berjumpa dengan ketua menteri dan rekan-rekannya sekalian. Di sana Godse yang terlihat memakai rompi yang dilengkapi bom mengungkapkan kekesalannya terhadap apa yang telah ketua menteri CS lakukan, karena bukannya mempermudah beberapa pebisnis untuk membangun lapangan pekerjaan, mereka malah membuat para pebisnis kelabakan karena seluruh modal dikorupsi. Dan untuk menghentikan para tikus menjarah kembali uang rakyat, Godse mengorbankan dirinya demi melenyapkan para menteri dan antek-anteknya, sehingga inilah yang terjadi. You're all not fit to sit on this planet.
Dengan penuh kesedihan, Faisali mengunjungi gubernur untuk memenuhi keinginan terakhir Godse yang berharap bisa mendapatkan keadilan serta ingin menciptakan kesempatan bagi para sarjana yang telah lama lulus bekerja sesuai dengan keahliannya, di mana setelah mendapat permintaan tersebut, Pak Gubernur langsung menyetujuinya dan berencana akan membuka lapangan pekerjaan secepat mungkin. రబ్బర్ స్టాంప్ పవర్ ఏంటో చూపిస్తా. Perjuangan sosok Godse membawa kemajuan positif bagi negara India, di mana sekarang para lulusan sarjana tidak lagi kesulitan dalam mencari pekerjaan, lapangan kerja di mana-mana, para investor berdatangan, dan hilangnya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.